Semangat belajar untuk kita semua, bertemu kembali dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Anak didik kami sekalian yang kelas 11, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Untuk yang kelas 11, anak didik kami sekalian, sebelumnya kita telah membahas peristiwa penting di Eropa. Yang pertama itu adalah tentang Perang Salib. Kali ini adalah topik kita tentang zaman Renaissance dan humanisme. Di sini kita akan mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana kira-kira gambaran atau perkembangan pada masa zaman Renaissance dan humanisme. Apa-apa saja itu bagiannya, kita lihatlah sebagai berikut. Apa itu Renaissance? Renaissance ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah kelahiran kembali. Sementara untuk yang namanya humanisme, yaitu adalah aliran atau kepercayaan itu yang gemar tentang mempelajari dan menghayati bahasa dan kesusastraan Yunani dan Romawi kuno. Itu adalah istilah Eropa klasik gitu ya. Jadi Renaissance artinya adalah kelahiran kembali dan humanisme adalah mempelajari peradaban yang lama gitu ya. Kenapa harus mempelajari ini? Karena ini adalah peradaban Yunani gitu ya. Jadi di sini akan kita lihat yang berikutnya, apa yang menjadi hubungan Renaissance dan humanisme. Jadi yang artinya bahwasannya oleh karena adanya kelahiran kembali, dimaksud agar kehidupan masyarakat Eropa kembali pada pola kehidupan masyarakat Eropa pada zaman Yunani dan Romawi kuno yang cenderung bersifat duniawi. Jadi, ada faktor penyebab terjadinya Renaissance dan humanisme ini. Ada beberapa faktor penyebabnya nanti sehingga terjadi pergerakan ini gitu ya. Apa yang melatar belakanginya yaitu adalah karena adanya dominasi gereja dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Kira-kira apa saja itu bidangnya? Yaitu politik, sosial, dan budaya gitu ya. Kemudian muncul kerajaan-kerajaan baru. Kenapa muncul kerajaan-kerajaan baru? Yang mana kerajaan baru ini kekuasaan raja sangat tergantung pada paus, yang akibatnya raja tidak akan diakui oleh rakyat sebelum dinobatkan oleh paus gitu ya. Jadi yang artinya di sini pauslah yang memiliki wewenang yang lebih tinggi dibandingkan raja gitu ya. Kemudian oleh karena doktrin gereja, kehidupan masyarakat ini dititik beratkan atau tolak ukurnya itu adalah tentang masalah surgawi dengan istilah paham skolastik gitu ya. Jadi kehidupan masyarakat itu hanya terpacu kepada masalah surgawi saja. Jadi doktrin dari gereja sangat kuat, dan bahkan doktrin dari gereja lah yang menentukan bagaimana pergerakan pola kehidupan masyarakat gitu ya. Jadi sangat kaku gitu. Kemudian kebebasan berpikir di sini sangat dikekang. Kenapa? Karena doktrin gereja tadi sangat kuat. Dan bahkan doktrin gereja menyatakan pada masa itu bahwasannya kalau melakukan yang namanya penyelidikan alam itu sama halnya menyelidiki kekuasaan Tuhan dan dianggap berdosa gitu ya. Contoh kasusnya ini adalah Galilea dan Galileo, yang mana harus mendapatkan saksi dari hukuman gereja karena menyalahi aturan doktrin gereja gitu ya. Kemudian di sini perekonomian masyarakat itu hanya dititik beratkan pada bidang pertanian saja. Karena kalau berdagang menurut gereja itu adalah pekerjaan menipu dan dosa gitu ya. Jadi di sini ajaran yang diperbolehkan atau perekonomian pada masa itu yang diajarkan oleh gereja itu hanya boleh dalam bidang pertanian saja gitu ya. Kemudian selanjutnya apa saja yang dialami akibat terjadinya
hal-hal yang tadi, oleh karena doktrin gereja yang lebih kuat, maka terjadilah yang namanya di Eropa pada masa itu adalah kemerosotan dalam segala bidang kehidupan. Tidak hanya di situ. Kemudian, zaman ini disebut sebagai zaman kegelapan atau disebut dengan istilah Dark Age. Oleh karena kemerosotan dalam segala bidang ini, maka terjadilah yang namanya gerakan untuk mengembalikan pola kehidupan masyarakat Eropa pada masa sebelumnya gitu ya. Makanya muncullah disebut dengan istilah Renaissance dan humanisme gitu ya. Kemudian, apa yang menyebabkan terjadinya Renaissance dan humanisme ini? Yang pertama adalah kehidupan masyarakat Eropa pada masa pertengahan mengedepankan masalah surgawi atau skolastik yang tadi ya, sehingga menjadikan bangsa Eropa mengalami kemerosotan dalam segala bidang karena masyarakat kehidupannya dititik beratkan pada doktrin dan aturan gereja yang sangat kuat. Jadi di sini kebebasan berpikir pun sangat dibatasi gitu ya. Kemudian berkembanglah yang namanya paham rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Yaitu adalah pola pikir yang mengutamakan kebenaran akal dan pikiran gitu ya. Jadi kehidupan ini duniawi lebih real dan dapat diterima daripada kehidupan surgawi yang abstrak. Jadi gini, jadi oleh karena adanya kesalahan dalam doktrin gereja yang terlalu dominan, jadi muncullah pemikiran masyarakat rasionalisme, yaitu adalah lebih mengedepankan atau disebut dengan istilah lebih menggunakan akal pikiran, tidak percaya lagi atau tidak terima lagi dengan masalah surgawi atau skolastik gitu ya. Jadi di sini pola kehidupan pemikiran masyarakat itu lebih mengutamakan kepada rasionalisme, tidak lagi mengutamakan masalah skolastik gitu ya. Kemudian muncullah istilah masyarakat kota atau disebut dengan istilah paura, yang mana umumnya ini didominasi oleh kaum bourgeois yang berpandangan modern dan realistis. Kemudian mereka juga mengembangkan secara bebas dan mengarah kehidupan yang lebih individualistik, yaitu adalah ingin bebas, tidak diatur gitu ya. Selanjutnya muncullah raja-raja yang menginginkan kekuasaan penuh atau kebebasan dari pengaruh gereja. Kenapa? Karena kita bahas yang sebelumnya bahwasannya seorang raja itu tidak akan sah kalau tidak dinobatkan oleh seorang paus dari gereja gitu ya. Jadi oleh karena banyaknya batasan, banyaknya aturan doktrin dari gereja, muncullah keinginan dari raja ingin yang namanya kebebasan. Kebebasan yang mana tidak boleh atau tidak ingin diatur oleh gereja, tidak ingin dipengaruhi oleh gereja gitu ya. Yaitu contohnya adalah Raja Filipi IV dari Prancis dan Raja Henry dari Inggris. Kemudian berkembangnya kesenian. Kesenian ini nanti yang paling mendukung itu adalah seni sastra, yang membuat masyarakat ingin menjadi bebas dari pengaruh siapapun. Jadi di sini kebebasan berpikir, kebebasan berkarya yang diinginkan oleh bangsa Yunani pada saat itu, gitu ya. Kemudian wujud kebudayaan zaman Renaissance dan humanisme. Kira-kira apa saja itu? Kita lihatlah dalam bidang seni bangunan atau arsitektur. Tokoh yang pertama itu adalah Michelangelo, yaitu sekitar 1476 sampai dengan 1564. Hasil karyanya itu adalah mendirikan menara atau gereja Santo Petrus yang bergaya Romawi. Kira-kira bagaimana gambarannya itu? Yang di sebelah kiri ini adalah si tokoh Michelangelo atau Angelo, sementara yang di sebelah kiri ini adalah desainnya gereja Santo Petrus atau Santo Peter gitu ya. Kemudian
Selain itu, dalam bidang seni, yaitu seni lukisan dan seni pahat, tokohnya itu ada si Leonardo da Vinci yang di sebelah kiri, yang karyanya itu adalah di sebelah kanan, yaitu adalah lukisan tentang Mona Lisa. Selanjutnya, tokoh Rafael Sanzio, hasilnya itu adalah berupa lukisan tentang Madonna, kemudian tentang lukisan Paus Julius II. Nah, ini Paus ya, bukan Puas ya, Paus Julius II ya. Oke. Selanjutnya, si Rafael Sanzio ini karyanya yang terkenal waktu itu adalah lukisan Madonna tadi, kemudian pahatan si Paus Julius II ya. Kemudian dalam bidang lukis dan pahat selanjutnya yaitu adalah karyanya si Hans Holbein. Hans Holbein adalah yang di sebelah kiri ini. Kemudian karyanya yang di sebelah kanan ini adalah yaitu lukisan Bonaventius Amberpach. Kemudian berikutnya adalah lukisan tentang Raja Henry VII gitu ya. Selanjutnya yaitu Albert Dürer. Albert Dürer ini karyanya yang terkenal yaitu adalah lukisan tentang si Johannes, kemudian lukisan tentang si Adam dan Hawa gitu ya. Itu dalam bidang seni dan lukis. Kemudian selain itu ada gambarnya kemudian ada kabarnya si penjaga malam, karyanya si Rembrandt Harmentepan. Yang di sebelah kiri ini adalah Rembrandt Harmentepan Ries, dan hasilnya itu yang di sebelah kiri ini adalah lukisan tentang penjaga malam. Selain itu, karyanya adalah tentang Kristus dan Magdalena. Itu yang di sebelah kiri ini ya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah tentang David dan Saul. Cerita David dan Saul ini dalam cerita agama Kristen ya. Jadi yang ketiga itu adalah tentang lukisan Kristus dan Magdalena, dan yang keempat itu adalah tentang David dan Saul gitu ya. Selanjutnya dalam bidang seni dan lukisan yang lain yaitu adalah tokoh Francisco Goya. Francisco Goya, kita lihat yang di sebelah kiri ini, karyanya yaitu adalah Majas Om Balcony yang di sebelah kanan ini gitu ya. Kemudian selanjutnya dalam bidang seni pahat. Dalam bidang seni pahat yang terkenal karya si Michelangelo yaitu adalah patung atau ukiran si Pieta gitu ya. Jadi selain tadi dari seni lukis, dari seni bangunan yang gambarnya gereja Santo Petrus tadi, Michelangelo ini juga menghasilkan karya pahatan berupa patung yaitu adalah patung Pieta gitu ya. Kemudian dalam bidang seni pahat lainnya yaitu adalah tokoh Lorenzo Ghiberti, yang mana hasil karyanya itu adalah ukiran pintu ini berupa terbuat dari perunggu gitu ya. Selanjutnya dalam bidang seni sastra yaitu adalah Dante Alighieri. Karyanya itu adalah tentang Divina Commedia. Tokoh lainnya yaitu adalah William Shakespeare, yang mana hasilnya karyanya adalah yaitu karya tentang Hamlet,
Kemudian selain Hamlet itu ada lagi berupa Macbeth, dan berikutnya adalah Julius Caesar, gitu ya. Selain itu, kita masuk kepada dalam bidang humanisme. Tokoh yang terkenal itu adalah Giovanni Boccaccio yang di sebelah kiri, dan hasilnya itu, karyanya itu adalah tentang Decameron. Jadi sama ini ya, Giovanni Boccaccio itu sebelah kiri dan ini juga. Memang dia kedua gambar yang berbeda gitu ya. Selain itu, Desiderius Erasmus ini yang di sebelah kiri, hasilnya itu adalah Testamen Baru atau disebut dengan istilah Perjanjian Baru, kitab Perjanjian Baru dalam Alkitab agama Kristen gitu ya. Itu adalah karyanya si Desiderius Erasmus. Selanjutnya kita bahas tentang bidang humanisme yang lain, yaitu adalah Thomas More. Gambar Thomas More adalah yang di sebelah kiri ini, hasilnya itu adalah Greek Testament dan Utopia. Ini adalah perjalanan tentang utopia gitu ya. Kemudian kita masuklah kepada dampak Renaissance dan humanisme. Seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, itu adalah beberapa karya dalam bidang seni, arsitektur bangunan, sampai dengan kitab yang ilmu mempelajari tentang agama Kristen secara penuh. Karya-karya tokoh itu berkembang setelah zaman Renaissance dan humanisme. Kenapa? Karena di sini masyarakat Romawi dan Yunani kuno sudah berkembang, yang mana mereka sudah menentang yang namanya doktrin gereja. Oleh sebab itu, mereka di sini sudah memiliki atau menginginkan yang namanya paham kebebasan. Kebebasan untuk berpikir dan kebebasan untuk berkarya. Oleh sebab itu, pada masa Renaissance dan humanisme ini, mereka menginginkan kembalinya kehidupan yang sebelumnya, kejayaan mereka yang sebelumnya, yang bebas berpikir dan berkarya gitu ya. Ternyata dampak Renaissance dan humanisme ini memiliki ciri-ciri yang positif dan negatif gitu ya. Kita lihat dari segi positifnya, apa-apa saja itu, yaitu adalah kesusastraan dan bahasa klasik yang berkembang pada masa itu gitu ya. Jadi berkembang kesusastraan dan bahasa klasik. Selain itu, kesenian berkembang secara bebas. Kemudian timbullah kebebasan untuk berpikir. Setelah itu berkembanglah yang namanya paham sekularisme. Apa itu paham sekularisme? Yaitu adalah paham yang mengutamakan kehidupan duniawi dan mengabaikan kehidupan surgawi. Jadi kebalik ya. Sebelumnya karena doktrin gereja yang terlalu kuat, maka paham untuk kebebasan sangat-sangat tidak diperbolehkan. Akan tetapi setelah Renaissance dan humanisme, di sini paham sekularisme yang menjadi berkembang, yang mana kebebasan semakin untuk ke duniawi semakin kuat, sementara untuk surgawi hampir diabaikan gitu ya. Jadi diabaikan, tidak dipedulikan lagi gitu ya. Kemudian bagaimana dengan dampak negatifnya? Dampak negatifnya sangat besar, yaitu karya-karya besar Eropa dalam pertengahan ini dipandang rendah, seperti ajaran skolastik dan kebudayaan gotik. Jadi karena zaman Renaissance dan humanisme ini, ajaran skolastik, ajaran surgawi, ajaran agama jadi diabaikan. Kemudian kebudayaan gotik juga diabaikan gitu ya, nggak dipandang lagi. Kemudian selain itu, penghormatan pada ajaran gereja juga sudah berkurang. Karena mereka tadi menginginkan kebebasan gitu ya, tidak ingin diatur oleh doktrin gereja. Kemudian muncul yang namanya istilah perkembangan nudisme. Apa itu nudisme? Yaitu adalah paham yang mengabaikan rasa malu. Jadi di sini tidak ada yang namanya rasa malu.
mulai dari berpakaian, pergaulan dan lain sebagainya. Jadi di sini manusia itu istilahnya tidak memiliki yang namanya adat istiadat, yang artinya di sini bebas sebebas-bebasnya dalam segala bidang gitu ya. Jadi demikianlah penjelasan tentang zaman Renaissance dan humanisme, mulai dari awalnya kenapa terjadi Renaissance dan humanisme, oleh karena munculnya kekangan atau doktrin dari gereja yang membuat rakyat Romawi dan Yunani ingin mengembalikan kebudayaan yang sebelumnya, yaitu menginginkan yang namanya kebebasan tidak diatur secara penuh oleh gereja. Akan tetapi, Renaissance dan humanisme ini ternyata memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Yunani dan Romawi kuno pada masa itu, yang mana dampaknya itu ada dalam dua sisi, positif dan negatif. Yang positifnya itu yang secara umum yaitu adalah berkembangnya paham kebebasan, yang mana peradaban manusia saat itu muncul yang namanya karya-karya berupa bangunan, arsitek dan lain sebagainya, kepada perkembangan kemajuan, dan kebebasan berpikir di sini sangat-sangat toleran, tidak dibatasi. Sementara yang menjadi dampak negatifnya yang paling besar yaitu adalah tidak adanya adat istiadat atau rasa malu. Kemudian di sini mengabaikan yang namanya aturan atau doktrin gereja gitu ya. Dan peristiwa inilah nanti juga yang mengilhami terjadinya peristiwa reformasi gereja gitu ya. Itu nanti akan kita bahas sebelumnya. Oke, anak didik kami sekalian yang kelas 11 yes, direview lagi materinya, dibaca buku yang lain penambahannya sebagai tambahan referensi, dan channel yang lain sebagai tambahan wawasan gitu ya. Demikian anak didik kami sekalian, salam sehat untuk kita semua, dan sampai bertemu kembali dengan saya Nova Delima Panjaitan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.